Masa di sejumlah daerah berunjuk rasa protes pengesahan Undang-Undang TNI. Hari ini pihak Sekjen PDIP Hasto Kristianto membacakan eksepsi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hamil 9 Idul Fitri, ratusan truk mengantri selama 12 jam di Pelabuhan Merak, Banten. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Jawa Timur. Warga Bojonegoro dihebohkan dengan semburan api yang tiba-tiba keluar dari sumur bor. Peristiwa tersebut berlangsung saat warga mengepor di kedalaman 60 meter. Foto nih. Foto nih. Warga Dusun Sidomulyo, Desa Klepak, Bojonegoro dikejutkan dengan semburan api yang muncul dari dalam sumur bor di dekat masjid setempat. Petugas damkar Bojonegoro dikerahkan untuk padamkan api. Menurut warga, sempat tercium bau gas menyengat saat warga melakukan pengeboran hingga kedalaman 60 meter. Semburan api muncul ketika salah satu warga menyalakan rokok. Akibat insiden ini, kepala dusun setempat alami luka bakar ringan dan dirawat di puskesmas tempat. Api bisa dipadamkan oleh petugas damkar, namun bau gas masih muncul, sehingga petugas dan warga menutup sumur bor tersebut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun yang melibatkan bus pemudik dengan 2 truk ekspedisi terjadi di Jalinsum, Asahan, Sumatera Utara. Sopir salah satu truk meninggal akibat terjepit badan truk. Dua truk ekspedisi barang ringsek setelah bertabrakan dengan bus angkutan pemudik di Jalinsum Aikledong, Asahan, Sumatera Utara kemarin sore. Bahkan salah satu truk masuk ke dalam parit. Sopir truk meninggal karena terjepit badan truk. Kencangnya tabrakan juga membuat bus terguling dan masuk ke dalam parit. Sebanyak 11 penumpang bus mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saya mungkin setengah tidur, pas dengar suara bentuman itu, nah dari situ saya udah nggak sadar. Tahunya saya udah di luar sendiri, mobil itu udah oleng, miring dia posisinya. Nah baru teman saya nih keluar ke atas dia, lewat kaca yang bekas saya tabrak itu Pak. Ada banyak berangkat dari Medan tadi, Dari Medan itu lumayan sih, setengahnya lah. Belasan ada ya? Ya, yang jelas bis itu setahu saya nggak penuh, masih banyak pos yang kosong. Bus pemudik yang melaju dari Medan menuju Pulau Jawa tiba-tiba menabrak truk di depannya sehingga akibatkan tabrakan beruntun. Sementara polisi masih selidiki penyebab kecelakaan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. 3 bocah sekolah dasar tertangkap warga saat mencuri sepeda motor di Gresik, Jawa Timur. Dan dari hasil pemeriksaan, ketiganya mengaku pernah mencuri motor di 4 lokasi berbeda. Inilah video amatir detik-detik warga menangkap 3 bocah saat mencuri motor di Jalan Harun Thohir di Kecamatan Gresik Kota. Viral, video ini di media sosial membuat warga prihatin karena para pelaku masih duduk di bangku SD, yaitu F12 tahun, HR 9, dan NH 10 tahun. Mereka beroperasi secara berkelompok untuk mencari sasaran.
Setelah menemukan motor yang terparkir tanpa pengaman tambahan, mereka langsung membawanya kabur. Namun, aksi mereka terhenti. Warga curiga melihat ketiga bocah mendorong motor di tengah malam. Segera bertindak dan menangkap, lalu melaporkannya ke polisi. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa ini bukan kali pertama mereka mencuri. Pada saat korban ini merasa motornya hilang, lalu melaporkan kepada Satreskrim unit Polsek, lalu menyisir daerah sekitar, lalu mendapatkan ketiga anak ini sedang mendorong motor tersebut. Jadi modus dari ketiga ABH ini sendiri yaitu mendorong motornya lalu dijual. Mereka mengaku mencuri motor di 4 lokasi berbeda, termasuk di perumahan PPS, alun-alun Gresik, serta di Jalan Harun Thohir. Karena ketiga pelaku masih di bawah umur, polisi berkoordinasi dengan unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Gresik untuk menentukan langkah hukum yang tepat. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat kemarin menolak pengesahan RUU TNI. Mereka menuntut dibatalkannya RUU TNI menjadi undang-undang. Demonstrasi terjadi di depan kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat hingga malam hari sebelum akhirnya dibubarkan oleh polisi. Massa menolak pengesahan RUU TNI karena menilai banyak pasal bermasalah. Mereka khawatir pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru karena keterlibatan militer yang kuat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Jogja Memanggil juga berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Menurut saya dari naskah akademik aja udah jelek banget. Kejahatan legislasi yang dilakukan oleh DPR melecehkan demokrasi, melecehkan rakyat. Maka seharusnya ketika TNI dipersenjatai dengan senjata, kita rakyat harus dan sudah kewajiban kita untuk dipersenjatai dengan kemarahan rakyat. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta ini menggelar aksi menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI dengan melakukan long march di Jalan Malioboro menuju gedung DPRD DIY Kamis siang. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi narasi dan ilustrasi menolak revisi Undang-Undang TNI. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan undang-undang tersebut. Pengesahan Undang-Undang TNI seakan mengulang sejarah di mana prajurit TNI aktif dapat merangkap jabatan sipil yang dinilai rentan melakukan tindakan representatif dan dikhawatirkan mengurangi kebebasan demokrasi. Sementara itu, mahasiswa juga menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas pengesahan Undang-Undang TNI. Melalui aksi ini, para mahasiswa juga mendesak DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Aktivis 98 kecewa dengan pengesahan rancangan Undang-Undang TNI oleh DPR RI. Hal ini dinilai suatu bukti pengkhianatan bagi cita-cita reformasi. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Kamis 21 Maret 2025 merupakan hari di mana revisi perubahan RUU TNI disahkan dalam sidang paripurna di gedung parlemen. Konsolidasi Nasional Aktivis 98 Kamis sore langsung digelar di sebuah hotel di Jakarta Pusat menyusul resminya disahkan RUU TNI dalam rapat paripurna.
Dengan disahkannya RUU TNI, aktivis 98 menilai hal itu telah membuktikan suatu pengkhianatan cita-cita reformasi yang telah digaungkan rakyat Indonesia sejak 1998 lalu. Sebetulnya TNI hari ini berkorban untuk siapa? Ya, mereka sedang memuaskan syahwat mereka untuk mengambil alih supremasi sipil. Nah, ini adalah tindakan yang keblinger, ya, yang kita kategorikan ini pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi yang kita perjuangkan di tahun 98. Selain para aktivis 98, turut hadir mantan pimpinan KPK Abraham Samad, relawan Barikade 98 Ray Rangkuti, Ferry Amsari, Eros Jarot, dan Wamen Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Jangan marah, kritik boleh, kritis boleh. Marah tidak menghasilkan apa-apa. Kritis, kritik dengan baik, dengan cara terhormat, datang ke parlemen dengan cara apapun, mau demonstrasi dengan apapun, tapi jangan satu kerusakan. Karena setiap sudut pembangunan Republik ini pajak kita semua. Bagi aktivis 98, pengesahan Undang-Undang TNI juga dianggap sebagai bentuk kemunduran dan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geostrategis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna DPR ke-15. Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berburuk sangka dan menegaskan prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 412 anggota Dewan dan turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebanyak 8 fraksi di DPR atau seluruh fraksi menghadiri rapat paripurna dan menyatakan setuju atas RUU TNI. Tak ada penolakan dari 8 fraksi di DPR, namun masing-masing fraksi memberikan catatan. Atas pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Undang-Undang TNI yang baru tetap melarang prajurit aktif untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Dalam RUU TNI yang telah disahkan, perubahan yang paling menjadi sorotan adalah jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil, yakni TNI aktif kini bisa menjabat di 14 kementerian lembaga. Batas usia pensiun juga diatur berdasarkan kepangkatan, yakni paling tinggi 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4 dan dapat diperpanjang hingga 2 kali. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Revisi Undang-Undang TNI telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Ada 3 pasal penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI tersebut. Berikut selengkapnya. TNI. Di antaranya ada di pasal 7, yakni ada penambahan 2 tugas baru TNI dalam operasi militer selain perang, dari yang sebelumnya 14 menjadi 16. Di antaranya adalah membantu dalam upaya menanggulangi ancaman cyber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
Pasal selanjutnya di pasal 47 terkait kementerian atau lembaga yang bisa diisi TNI. Ada penambahan posisi jabatan publik yang bisa diisi TNI aktif yang sebelumnya 10 jadi 14. Penambahan kementerian lembaga yang bisa diduduki TNI diantaranya Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia atau Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer. Kemudian di pasal 53, terdapat perubahan batas usia pensiun TNI berdasarkan pangkat dan jabatan. Di antaranya Bintara dan Tamtama maksimal 55 tahun, perwira sampai pangkat kolonel maksimal 58 tahun, perwira tinggi bintang 1 maksimal 60 tahun. Perwira tinggi bintang 3 maksimal 62 tahun, perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun maksimal 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali atau 2 tahun sesuai keputusan Presiden. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang Hasto Kristianto. Sidang hari ini mendengarkan nota pembelaan atau eksepsi dari pihak Hasto. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar pukul 9 pagi. Hasto membacakan sendiri eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Hasto sudah menyiapkan eksepsi pribadi setebal 25 halaman yang ia bacakan. Dan dalam eksepsinya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan menguraikan bagaimana operasi politik dilakukan terhadap dirinya hingga duduk di kursi terdakwa. Sementara eksepsi tim penasihat hukum setebal 130 halaman akan disampaikan secara bergantian oleh para penasihat hukum Hasto. Keberatan ini dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024. Dan bagaimana suasana sidang eksepsi Hasto Kristianto? Ada rekan Salam Rahmat yang berada di pengadilan. Selamat siang, Salam. Apakah pembacaan eksepsi Hasto ini masih dibacakan? Ya, Zila dan juga pemirsa, hingga saat ini sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Hasto Kristianto selaku Sekjen PD Perjuangan terkait dengan dugaan kasus suap dan juga obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana kalau kita dengarkan secara seksama dari jalannya persidangan yang sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi hari tadi, ada sejumlah poin menarik yang disampaikan oleh Hasto dalam sidang eksepsinya kali ini, di mana tadi Hasto juga menyebut bahwa pada Desember 2024 lalu Hasto mendapatkan intimidasi dari salah satu pejabat negara yang kala itu meminta agar Joko Widodo ini tidak dipecat sebagai kader dari PDI Perjuangan, atau jika nantinya Hasto ataupun juga PDI Perjuangan ini melakukan pemecatan terhadap Joko Widodo sebagai kader dari PDI Perjuangan, maka Hasto ini akan ditersangkakan. Dan terlihat memang saat ini persidangan masih berlangsung begitu, dan Hasto saat ini duduk perkara sebagai terdakwa dalam kasus suap dari proses PAW atau pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku, begitu pula dengan obstruction of justice ataupun juga perintangan penyidikan. Dan tadi juga sempat disebutkan oleh Hasto bahwa Hasto menyebut bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum ini terkait dengan suap dan juga obstruction of justice ini tidak cermat dan juga sangat merugikan Hasto. Terlebih juga dapat kami informasikan juga bahwa fakta-fakta hukum yang tersaji dalam dakwaan jaksa penuntut umum ini berbeda keterangannya dengan keterangan-keterangan saksi yang sudah diminta keterangannya lebih lanjut. Nantinya setelah mendengarkan dari eksepsi dari Hasto maupun juga dari tim kuasa hukumnya, nanti juga akan ada tanggapan eksepsi begitu dari jaksa penuntut umum yang nantinya akan kita dengarkan secara seksama, dan juga nantinya apakah nantinya dari majelis hakim ini akan menolak ataupun juga mengabulkan dari eksepsi yang diajukan oleh Hasto Kristianto maupun juga tim kuasa hukumnya. Kita nantikan secara bersama karena saat ini sidang masih terus berlangsung. Zila. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari sana. Terima kasih Salam Rahmat atas informasinya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, tim investigasi gabungan menemukan senjata api yang diduga digunakan oknum TNI untuk menembak 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. 1 dari 3 senjata memiliki kaliber 5,56 mm dan ditemukan sekitar 5-6 km dari tempat kejadian perkara. Dan ini satu pucuk senjata api laras panjang yang diduga digunakan oknum TNI Kopka Basarsyah untuk menembak 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Dan ditemukan maksud kami oleh tim investigasi gabungan. Senjata laras panjang yang ditemukan oleh tim investigasi gabungan dari Pomdam dan Polri memiliki kaliber 5,56 mm. Senjata ini ditemukan di semak-semak sekitar 5-6 km dari lokasi kejadian. Selain menemukan senjata api laras panjang, tim investigasi gabungan juga menemukan 3 jenis longsong peluru sebanyak 13 butir di sekitar lokasi kejadian. Ukuran 5,56 mm, selanjutnya 9 mili, dan juga 7,6 buah. Ini ada 3 jenis longsong dari hasil olah TKP. Dan sementara itu, Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara dan olah TKP diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota kepolisian. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung menemukan fakta baru. Diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum dari hasil judi sabung ayam. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Adapun kedua saksi tersebut, Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok nggak polsek, Koramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Investigasi tim gabungan telah menemukan 3 jenis berbeda selongsong peluru dan sepucuk senjata laras panjang tak jauh dari TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Oknum anggota Polres Sika diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Modus pelaku yakni dengan melakukan panggilan video dan mengajak berhubungan intim dengan imbalan Rp1 juta. Institusi kepolisian kembali tercoreng dengan ulah anggotanya. Kasus dugaan pelecehan seksual dilakukan oleh oknum anggota polisi, Aibda Ide, kepada korban MR, seorang pelajar SMP berusia 15 tahun. Korban menceritakan kejadian yang dialaminya, bahwa benar telah terjadi kekerasan seksual dalam bentuk percakapan video call yang mengajak korban untuk melakukan hubungan badan. Di dalam pembicaraan, pelaku mengiming-imingi korban uang senilai Rp1 juta dengan menunjukkan alat kelamin kepada korban. Korban menolak ajakan oknum pelaku untuk berhubungan badan. Melaporkan bahwa memang benar ada oknum anggota Polri berinisial ID melakukan pelecehan seksual. Kasus ini mencuat ketika korban bersama keluarga mendatangi Propam Polres Sika untuk melaporkan kasus yang menimpa dirinya ke unit Propam Polres. Saat ini, Propam Polres Sika melakukan penyelidikan dan proses anggota yang diduga lakukan pelecehan seksual. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo melakukan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan di bawah umur yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Pendampingan kasus ini menunjukkan kepedulian dan perjuangan Partai Perindo dalam melawan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
Partai Perindo melaporkan 2 kasus pencabulan anak di bawah umur ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta di kawasan Jakarta Timur. Kedua kasus tersebut yakni pencabulan terhadap anak berinisial D yang berumur 9 tahun yang diduga telah dicabuli berkali-kali oleh pamannya di wilayah Jakarta Selatan. Sementara kasus lainnya yakni anak laki-laki berusia 14 tahun yang menjadi korban sodomi di Jakarta Barat. Kasus yang pertama yang di Polres Metro Jakarta Selatan adalah kasus terhadap anak yang usia 9 tahun, yaitu masih duduk di kelas 2 SD. Ya, nah dia mengalami pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh dewasa inisial D itu di awal bulan Januari. Dan kasus yang kedua adalah seorang laki-laki anak yang usia 14 tahun kemudian mengalami pencabulan. Nah, pencabulan atau sodomi yang dilakukan oleh anak juga yang masih berusia 16 tahun. Nah, ini terjadi di daerah Jakarta Barat, sudah kita laporkan ke Polda Metro Jaya. Kedua kasus tersebut juga telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Partai Perindo berharap kepolisian langsung bergerak cepat dan segera menangkap para pelaku pencabulan anak di bawah umur tersebut dan segera melakukan proses hukum. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Sejak malam tadi hingga pagi tadi, antrian truk masih terlihat di Pelabuhan Merak, Banten. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, jelang arus mudik lebaran, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, baik kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun sebaliknya. Ruas jalan di gerbang tol Cikampek Utama pagi tadi dari arah Jakarta menuju arah Palimanan terpantau kondusif. Tak ada penumpukan kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi, kemudian bus antar kota, lalu kendaraan bermuatan besar. Sementara jelang arus mudik lebaran, stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang. Para pemudik memilih mudik lebih awal untuk hindari kepadatan. Melalui data yang dihimpun dari PT KAI Daob 1 Jakarta sejak hari ini 21 Maret hingga 11 April telah disediakan 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh. 59% tiket perjalanan kereta api jarak jauh telah terjual atau 600.000 tiket dari total 1 juta ketersediaan tiket. Adapun beberapa rute favorit pemudik setiap tahunnya yakni Bandung, Yogyakarta, Semarang hingga Surabaya. Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi juga sudah mulai dipadati pemudik yang pulang kampung ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sebab perayaan Hari Raya Nyepi tahun ini yang juga jatuh tanggal 29 Maret 2025 berdekatan dengan perayaan Idul Fitri pada 31 Maret mendatang. Sementara di Pelabuhan Merak, Banten, antrian truk masih terlihat pada H-9 Idul Fitri. Para sopir masih menunggu keberangkatan sejak malam tadi. Tersendatnya perjalanan dikarenakan dermaga eksekutif masih dilakukan perbaikan setelah ditabrak kapal feri beberapa hari sebelumnya. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana warga yang melakukan mudik lebih awal, kita akan bergabung dengan Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen, Henry Aprila di Gerbang Tol Cikatama, Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten, serta RS Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kita ke Dilami terlebih dahulu. Ya, Dilami, bagaimana situasi orang-orang yang mudik lebih awal di Stasiun Pasar Senen?
Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Semakin siang semakin ramai di selasar keberangkatan stasiun Pasar Senen, yang mana memang untuk hari ini saja Zila dan juga pemirsa ada 24.000 keberangkatan dari para pemudik yang memang sengaja memutuskan mudik lebih awal untuk merayakan Lebaran 2025 ini. Dan kalau data yang kami himpun dari PT KAI Daob 1 periode 21 Maret hari ini hingga nantinya 11 April 2025 ada 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh, berikut dengan kereta tambahan dalam mengantisipasi lonjakan daripada penumpang. Zila dan juga pemirsa, kalau kita lihat datanya per hari ini saja dari 1 juta tiket yang tersedia atau disediakan oleh PT KAI Daob 1 ini sudah ludes terjual habis kiranya 600.000 tiket, dan ini juga angkanya akan terus meningkat mengingat masih ada 10 hari lagi begitu ya menjelang Lebaran 2025. Dan untuk puncak dari Lebaran sendiri memang akan diperkirakan terjadi pada tanggal 28 Maret hingga ke 31 Maret 2025 dengan perharinya prediksi untuk keberangkatan ada di angka 25.000 penumpang. Dan Zila dan juga pemirsa, bagi Anda yang memang masih belum memesan tiket untuk berpergian menggunakan KAJJ kereta api jarak jauh, ini dapat mengakses di KAI Akses, namun ini juga stoknya terbatas begitu ya, karena mengingat ini sudah mulai seperti tanggal 22 hingga 25 ini sudah 100% habis, kemudian tanggal 30 hingga 1 April ini juga 100% habis. Jadi memang jika Anda untuk misalnya memilih begitu ya untuk melakukan perjalanan, sebaiknya di tanggal kira-kira hari ini atau bisa di tanggal 26 hingga 29 Maret 2025. Zila. Baik, terima kasih Dilami, dan sekarang kita ke Henry Aprila yang ada di gerbang tol Cikatama. Henry, bagaimana pantauan di sana? Apakah sudah mulai terlihat kendaraan yang melakukan mudik? Ya Zila, kalau untuk di gerbang tol Cikampek Utama kami pantau sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini terpantau kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun arah sebaliknya ini masih dikatakan ramai lancar ataupun belum adanya kepadatan kendaraan yang terjadi. Nah, kemudian juga informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga sendiri, ini prediksi untuk kepadatan kendaraan ataupun puncak arus mudik di Lebaran 2025 ini akan diprediksi pada tanggal 28 Maret 2025, yang kemudian memang ada 4 titik gerbang tol yang akan diprediksi mengalami kepadatan kendaraan. Seperti halnya ada di tol Cikampek Utama, kemudian di tol Kalihurip Utama, kemudian di tol Ciawi, yang selanjutnya adalah di tol Cikupa yang nantinya akan mengalami kepadatan kendaraan. Kemudian ada pun untuk jam favorit untuk para pemudik sendiri yang harus dihindari, mengingat jika kita berkaca ke 2024 ini jam seperti halnya di jam 7 sampai dengan pukul 10 pagi hari waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau untuk di malam hari di pukul 21 sampai dengan pukul 23.00 atau pukul 9 sampai dengan pukul 11 malam hari waktu Indonesia Barat. Kemudian memang untuk saat ini kami lihat kendaraan yang didominasi di gerbang tol Cikampek Utama, baik itu kendaraan yang akan meninggalkan kawasan Jakarta maupun masuk ke kawasan Jakarta untuk melaksanakan mudik di tahun 2025 ini lebih awal. Ini kami lihat kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, kemudian kendaraan bus antar provinsi, yang kemudian juga ada truk bermuatan berat yang melintas sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Kami pantau belum ada kepadatan kendaraan yang terjadi, namun ada himbauan yang disampaikan oleh pihak Jasa Marga yang bekerja sama dengan pihak polisian bahwa untuk pengendara sendiri ini tetap memperhatikan kembali, maksud kami pemudik memperhatikan kondisi fisik dan juga kondisi kendaraan secara baik, memastikan yang terpenting saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol. Yang kemudian adalah tetap memperhatikan dan berhati-hati dalam berkendara dan tidak berhenti di ruas jalan tol selama melaksanakan arus mudik maupun nanti arus balik. Dan kemudian yang terakhir adalah bisa beristirahat di rest area terdekat. Kami akan terus pantau karena sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini masih tercatat untuk yang masuk dari arah Jakarta menuju ke masuk kami ke Palimanan ini ada 4.200, yang kemudian kalau dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ini hanya ada 3.900 saja. Zila. Baik, kita akan pantau bagaimana nanti keramaian pada saat mudik. Terima kasih Henry. Sekarang kita lanjut ke Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak. Silakan rekan Iskandar dengan laporannya, apakah ratusan truk ini masih mengantri sejak malam tadi? Ya, baik Zila. Ya, pemirsa dapat saya informasikan bahwasannya kepadatan calon penumpang terus Pelabuhan Merak sendiri. Memang di Pelabuhan Merak ini memang diprioritaskan untuk kendaraan nantinya akan
kendaraan roda 4 dan kendaraan bis. Namun akibat apa saya informasikan saat ini kondisi sendiri sejak malam hingga pagi siang hari ini kendaraan pemudik yang ingin mudik lebih awal ke kampung halaman mereka di Pulau Sumatera ternyata sangat antusias karena mungkin mereka khawatir ketika memang nanti pada saat di momen di puncak libur panjang nanti akan berdesakan memang kesulitan untuk mengakses untuk menuju ke pelabuhan Merak sendiri. Dan untuk sekali ini pihak distribusi telah menyiagakan 3 pelabuhan besar di Banten sendiri, yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan DBC. Baik, terima kasih Iskandar. Selanjutnya kita akan ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, ada Eris Utomo di sana. Silakan rekan Eris, bagaimana pantauan di sana? Ya, Fasila, hingga saat ini harus memudik dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih terus terjadi. Hingga Jumat siang ini masih didominasi dengan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi dan kendaraan roda 2. Dan memang momen Lebaran atau momen mudik kali ini memang berbarengan dengan perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 29 mendatang. Dan memang momen ini juga ada kebijakan dari pihak pelabuhan untuk melakukan penutupan semua akses pelayaran baik dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk dan sebaliknya. Dan memang akan dilakukan penutupan mulai awal dari Pelabuhan Gilimanuk pada tanggal 29 pukul 5.00 waktu Indonesia bagian tengah dan akan dibuka kembali esok hari pada tanggal 30 pukul 06.00 waktu Indonesia bagian tengah. Sehingga dari warga pendatang yang terjadi di Bali terpaksa untuk mudik lebih awal untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di jalan, penumpukan maupun antrian panjang di pelabuhan. Demikian. Baik, terima kasih rekan Eris Utomo melaporkan dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan terima kasih teman-teman atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. Pemirsa, pasokan listrik untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah hingga Hari Raya Idul Fitri dipastikan aman. Hal tersebut disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia saat mengunjungi Gis Ulin PT PLN di Banjarmasin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia meninjau Gas Insulated Substation atau Gis Ulin bertegangan 150 kV di Banjarmasin. Didampingi Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, Bahlil ingin memastikan kesiapan PLN dalam mengamankan pasokan listrik selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Kapasitas terpasang kita di sini itu dibandingkan dengan beban puncak dan cadangan, itu cadangan kita masih 38%. Jadi overall nggak ada masalah. Masalahnya saya tadi cek itu adalah jaringannya gimana. Jaringannya juga nggak ada masalah. Bagus. Jadi secara listrik juga tidak ada soal. Kemudian kami juga mengecek power plant ini bagaimana terkait dengan bahan bakarnya. Batu bara, gas, dan solar, BBM. Alhamdulillah juga nggak ada masalah karena rata-rata 30 hari, 20 hari. Jadi BBM, gas, dan batu bara itu rata-rata 20-30 hari. Hari raya kan tinggal 12 hari ya. Tinggal 12 hari. Jadi overall nggak ada masalah. PT PLN melakukan asesmen menyeluruh sehingga kelistrikan dalam kondisi siap siaga. Pihaknya juga menjamin kelistrikan di Kalimantan berjalan lancar. Dengan menyiagakan sebanyak 6.341 personil siaga 24 jam di 534 titik di Kalimantan. PLN juga memastikan kelancaran perjalanan mudik bagi pengguna kendaraan listrik di Kalimantan yang tahun ini diproyeksikan meningkat 5 kali lipat. Yakni dengan menyediakan 209 unit SPKLU 6 kali lebih banyak dari tahun lalu. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan.
Anda kembali bersama saya Prisa Sombodatu di iNews Siang. Pasca kekalahan telak atas Australia, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan timnya sudah berjuang keras. Kluivert juga menyayangkan tendangan penalti Kevin Dix hanya mengenai mister gawang. Fortunately, of course, the result. I think in the beginning of the game, we did a very good job in pressing high, exactly on the right side where we wanted to press. Because we knew on the left side they have the good players, and from my point of view it went very good. After that we received a penalty. If you shoot the penalty in, it will be a totally different match, of course. But unfortunately Kevin shot the ball in the post, and from that moment we changed something in our minds or something, but we didn't play our play anymore. But I think that during the game, I think that we fought like lions. We never dropped down our heads. But unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the result. Not only for us, for the people, but for everybody who is supporting Indonesia. Sementara pemirsa, pelatih timnas Indonesia periode 2019-2024 Sintayong turut menyaksikan pertandingan Australia melawan Indonesia dalam acara nonton bareng yang digelar di kawasan Semanggi, Jakarta. Usai menyaksikan nonton bareng laga Australia melawan Indonesia, Sintayong menganalisis kekalahan skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai bahwa timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk berlatih menghadapi Australia. Minimnya persiapan yang dilakukan timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert membuat skuad Garuda pada akhirnya gagal meraih poin di markas Australia. Jelang Lebaran, petugas gabungan menyidak daging di sejumlah pasar tradisional di Magelang, Jawa Tengah. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. 10 hari jelang Lebaran, petugas gabungan menyidak daging di sejumlah pasar tradisional di Magelang, Jawa Tengah. Dalam sidak, petugas menemukan daging dari salah satu kios yang tidak layak. Satu persatu sampel daging di tiap kos di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah diperiksa petugas gabungan. Petugas gabungan terdiri dari Dinas Pertanian dan Pangan, Satpol PP, Polisi Militer, dan Polres Kota Magelang. Selain daging sapi, daging ayam pun tak luput dari pemeriksaan. Petugas memeriksa dengan berbagai metode, mulai dari pengamatan secara langsung, uji kebusukan, hingga menggunakan alat pH meter. Atas pemeriksaan ini, para pembeli pun merasa tenang dan senang. Ya, saya sebagai warga senang sekali bisa mengecek-cek ada baik dan tidaknya. Namun pada saat pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah daging yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Yang 2 kotak, itu yang pertama itu masih layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, itu bagian bawah memang agak mencurigakan. Tetapi menurut penuturan dari pedagang, itu adalah untuk pakan lele dan berjanji nanti sore, paling lambat nanti sore, itu sudah nggak ada di situ. Dalam artian sudah diambil sama pembeli atau yang dari lele itu. Saat diinterogasi, pedagang mengaku daging yang tak layak dijual oleh peternak lele dan tidak dijual ke masyarakat untuk dikonsumsi. Rencananya, kegiatan sidak ini akan terus digelar secara berkala hingga Hari Raya Idul Fitri. Diharapkan dengan pemeriksaan rutin, konsumen dapat terjaga dari oknum pedagang nakal yang menjual daging busuk. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Di bulan penuh berkah, sebuah bank BUMN kembali berbagi kebaikan kepada puluhan ribu anak yatim. Tidak hanya anak yatim, masyarakat duafa dan ratusan yayasan juga akan menerima santunan untuk aktivitas ibadah di bulan Ramadan. 1.200 orang anak yatim, masyarakat duafa dan lansia menerima paket lebaran dari Bank Mandiri Group di Kampung Nenggeng, Desa Neglasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Paket yang disalurkan terdiri dari paket sekolah untuk anak yatim dan paket kelengkapan kesehatan untuk lansia.
Harapannya semoga makin sukses, makin lancar, makin berkah, makin bermanfaat buat semuanya. Tim, nah, Teteh sendiri anak yatim ya? Iya. Udah lihat belum isinya apa aja? Udah apa aja sih? Ada buku, kena, pensil sama pulpen. Nah, kan pembagian ini gimana? Tanggapan Teteh? Ya, alhamdulillah. Merasa terbantu ya Teh? Bagus sekali gitu ya, atas nama pengurus dari Pondok Pesantren Yatim Tahfidz dan Anak ini sangat bersyukur dengan adanya program santunan ini. Mudah-mudahan tahun depan diadakan lagi di sini untuk membantu anak-anak yatim, duafa dan panti jompo masyarakat sekitar di sini. Bank Mandiri Group sendiri menyalurkan 57.600 paket Ramadan kepada anak yatim, masyarakat duafa serta lansia di seluruh Indonesia. Mandiri tidak hanya menunjukkan kinerja yang baik, tapi juga Mandiri ingin dapat memberikan banyak manfaat secara sosial. Sebagai perusahaan terbesar di Indonesia, tentunya Mandiri sangat ingin untuk terus bisa meningkatkan kontribusinya kepada seluruh masyarakat. Tak hanya itu, sebanyak 668 yayasan juga akan menerima santunan untuk aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Sambil menunggu buka puasa, para penerima santunan mendengarkan tausiah dari Ustadz Othman Omar Shihab. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Pemirsa, di Banyuwangi, Jawa Timur, sejumlah siswa membimbing para lansia belajar membaca hingga berhitung layaknya seorang guru. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews ya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca dan juga menulis bagi warga yang buta aksara. Di Banyuwangi, Jawa Timur, sejumlah siswa datang ke desa Papring membimbing warga, terutama para lansia, belajar membaca hingga berhitung layaknya seorang guru. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus akan menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selanjutnya, Anda akan menyaksikan program Pemimpin Rakyat bersama rekan kami Desvita Bionda. Saya Prisa Sombodatu pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Pemandangan mengharukan dan membanggakan tersaji di Desa Papring, Banyuwangi, Jawa Timur. Di mana warga desa yang sebagian besar adalah lansia, dengan penuh semangat mengikuti kegiatan belajar bersama para siswa dari SMAK Penabur. Para siswa dengan sabar dan telaten membimbing warga belajar membaca dan berhitung, layaknya seorang guru. Terus sekarang aku ada kesempatan untuk ajar Ibu Saria. Tentunya ini pengalaman yang baru untuk aku untuk bisa ajar ibu-ibu di sini. Untuk tantangannya sih nggak ada ya, karena Ibu Saria ini sebenarnya udah bisa untuk menghitung dan juga menulis, tapi mungkin emang agak kurang lancar aja. Jadi tadi aku ajarin gimana cara menghitung yang puluhan pakai cara cepat, terus juga menulis, dan juga tadi kita ada sedikit nyanyi-nyanyi lagu ABCD karena Ibu Saria nggak terlalu hafal urutan ABCD-nya, jadi tadi kita belajar itu. Kegiatan yang disebut program Kampung Batara atau Kampung Baca Taman Rimba ini menjadi wadah bagi mereka yang umumnya tidak menganyam pendidikan formal atau buta aksara. Melalui program ini, warga Desa Papring berharap komunitas maupun siswa dari sekolah lain dapat kembali dan menghabiskan lebih banyak waktu di desa mereka.